Baik, kali ini kita akan belajar yang namanya transformasi geometri, yaitu translasi dan refleksi. Nah, untuk materi ini merupakan materi pengayaan untuk kelas 11 matematika wajib. Namun, kalian tentu harus tetap belajar. Kenapa? Karena barangkali nanti di kelas ketiga kalian akan ditanyakan lagi berkaitan dengan materi ini, ya. Nah, kita langsung saja. Untuk materi transformasi sendiri itu ada dibagi menjadi 4 bagian, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ya, kemudian nanti setelah keempat ini kita pelajari, nanti akan ada komposisi transformasi. Baik, langsung saja nih. Ini saya akan menginformasikan ada beberapa hal yang harus kalian pelajari untuk nanti ya, berkaitan dengan refleksi dan translasi. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam manfaat ketika kalian mempelajari materi ini. Nah, tentunya kalian tahu ya, untuk materi translasi dan refleksi, apa sih kaitannya untuk dalam kehidupan kita, penerapannya itu bagaimana. Nah, saya akan berikan salah satu contoh dari translasi atau refleksi ya, di mana translasi refleksi ini digunakan untuk pemanfaatan dalam pembuatan batik. Kalian bisa lihat di sini. Di sini merupakan sebuah aplikasi ya di dalam membuat sebuah sebuah desain ya, desain yang kalian bisa diminati, bisa digunakan untuk desain baju atau desain batik ya. Nah, ternyata di dalam membuat desain batik ini sendiri, kalau kalian tahu, ini bisa memanfaatkan aplikasi Modello ya. Nah, kalau kalian lihat di sini juga ada pemanfaatan dari refleksi ya, dan juga translasi atau penggeseran ya. Kamu lihat di sini, ini langsung saya cepati saja ya. Kalian bisa lihat ya di sini. Ini dia salah satu contohnya ya. Oke, ini merupakan salah satu manfaat dari translasi atau refleksi ya. Selain itu, manfaat lain dalam refleksi itu sendiri, materi yang nanti akan kita pelajari itu ada kaitannya dengan karya seni batik ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kamu lihat di sini, dalam membuat karya seni batik itu ternyata ada yang namanya pemanfaatan refleksi. Kamu lihat di sini ya, ini anggap saja sebuah cermin. Nah, gambar ini merupakan refleksi dari gambar yang ini ya. Kemudian ternyata juga refleksi ini digunakan dalam pembuatan motif batik ya. Motif batik baik itu motif batik sasirangan dari Kalimantan ataupun mungkin ada motif-motif batik lainnya yang dimanfaatkan dalam teknik refleksi ini sendiri ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Kemudian selain itu juga dimanfaatkan dalam seni fotografi. Kok bisa? Nah, seni fotografi di sini yang dikatakan memanfaatkan refleksi adalah dari sini ya. Jadi kerap kali itu seorang fotografer itu memanfaatkan pantulan air ya untuk mendapatkan sebuah foto yang bagus. Nah, ini contohnya ini seperti yang kalian di sini. Ini kan sebenarnya memanfaatkan refleksi ya. Karena air ini merupakan pantulan dari pantulan dari bangun-bangun ini ya. Nah, itu juga dimanfaatkan untuk seni fotografi. Nah, selain itu juga dimanfaatkan loh untuk yang namanya bidang arsitektur. Kenapa begitu? Karena kamu tahu ya, kalau dalam bidang arsitek itu harus bisa dalam menguasai dan mampu mengaplikasikan ilmu matematika. Nah, khususnya kalau dalam materi ini itu adalah kesimetrisan ya. Jadi di mana itu sebuah karakteristik dari bidang geometri ya, atau nanti bangun yang kamu gambar ya, itu harus mematuhi yang namanya operasi simetri. Sehingga kan tidak mungkin, makanya kok kalau seorang arsitek itu ketika dia menggambar, kok nanti bangun yang dia gambar itu kok tidak asimetris. Tentunya sehingga kalau misalkan tidak simetri, dalam realnya pun juga bangun yang dia buat itu kan tidak bagus ya. Nah, selain itu untuk translasi sendiri sebenarnya banyak ya dalam kehidupan kita. Misalkan saja
yaitu pergeseran ya. Jadi pergeseran eskalator atau lift ya, dan peralatan-peralatan lain yang biasa dipakai di mal-mal untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai lain. Nah, dari eskalator dan lift itu sebenarnya juga memanfaatkan yang namanya translasi ya, atau perpindahan atau pergeseran. Baik, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk apersepsi pada pagi hari ini. Silakan untuk kalian bisa melanjutkan ke dalam materi inti ya, yaitu mempelajari tentang translasi dan refleksi lebih dalam. Terima kasih.